sadar kalau ya saya ini udah jauh banget lenceng gitu, kayak udah bukan diri saya sendiri. Nah itu habis itu katanya saya mau dibawa jalan-jalan kan, saya ikut nih jalan-jalan sama kakak saya. Itu dibawa nggak taunya ke rumah saudara bapak saya. Dia sendiri itu ustadz, bisa dibilang ustadz, dan dia ahli tentang paranormal sendiri gitu. Dan di situ saya ngerasa udah aneh nih, kok tadi bilang jalan-jalan dibawa ke rumah orang gitu. Habis itu saya di dalam disuruh duduk di situ, terus dia matiin lampunya nih, semua lampu udah dimatiin. Dia nyuruh buat wudhu, kan sholat aja nggak mau, apalagi wudhu. Anti banget ya kan? Iya, males banget itu, ngapain? Terus dia dipaksa. Terus abis wudhu itu panas badannya, merasa panas banget. Abis itu saya suruh duduk, baca Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, itu 3 kali semua. Terus dia nggak tahu duduk di belakang saya kayak narik. Terus saya kerasa banget beban berat banget di badan, berat, panas. Sampai dia pas selesai itu saya balik badan, udah basah semua badan dia. Katanya apa itu? Nah, Dibanjur kah atau? itu saya juga nggak tahu itu. Serius basah semua pokoknya dari atas sampai bawah. Dia bilang, kamu nih masih beruntung gitu, benar-benar udah sesat jalan, udah nggak inget sama yang namanya sholat. Dia sampai basah kuyup, dibilang ini kamu dalam badan kamu banyak banget gitu. Banyak banget apa kan, nggak tahu. Dia nggak jelasin banyak banget apanya. Nah habis itu dia bawa kayak pusaka ya, orang Cirebon bilangnya kan pusaka, kayak kris Atau mungkin gunung di pewayangan, tahu yang gambarnya segitiga itu, kayak tahu. koci gitu. Nah itu nempelin ke dahi saya, ditempelin kan. Habis ditempelin tuh nggak tahu kenapa perasaan dari belakang ada yang ngikutin terus. Katanya dia bilang ini yang bakal jagain kamu. Nah mulai dari situ malam itu didatangin di mimpi, katanya kamu ini masih bisa bener, masih bisa balik lagi gitu ke jalan yang semula. Dari situ udah mulai nih sholat nih, udah it's okay nih, enak, mulai sholat kan. Tapi efek sampingnya ini saya ngerasa gitu. ngerasa gimana itu? Ya kalau emang mereka ini ada gitu, mereka ini hidup berdampingan sama kita gitu, bukan setan tapi melainkan jin kalau orang bilang. Nah kan berarti mereka itu kan hidupnya sama kayak seperti kita lah, ibaratnya makhluk kasar kita kan. Apakah emang kehidupan dari mungkinnya makhluk-makhluk halus itu seperti kita? Misalnya kayak mungkin Instagram atau mungkin sering ke mall ya kan, mesti kan penasaran. Siapa tahu kan iya atau mengikuti kuliah bahasa Inggris ya kan, mengikuti tren zaman sekarang ya kan, kan gitu kan gini joget-joget. Ya mungkin ada beberapa yang bilang, tapi dari yang saya rasain itu kehidupan mereka lebih terfokuskan gitu. Jadi misalkan mereka ini baik gitu, jadi udah mereka kegiatannya cuma sholat, habis sholat diem, habis itu sholat lagi diem lagi, udah gitu terus. Banyak sih macem-macem, cuma yang saya rasain itu doang. Yang mulai dari situ saya udah ngerasain. Terus ya gitu, saya bisa ngerasain kalau di kamar saya itu ada satu orang, dia nggak mau pergi, nggak mau keluar, nggak tahu kenapa itu dia merhatiin saya terus sampai sekarang. Dari pas kelas 2 SMK sampai sekarang dia nggak mau pergi. lumayan lama juga Lumayan lama. Gila. Pernah main apanya tuh? Main bareng mungkin PUBG lah ya. Ludo, oke siap. Siap. Mungkin dari Mas Haris barangkali mau jawab atau mau itu nambahin. Sebenarnya kehidupan mereka sama kita ini Gak jauh beda ya. gak jauh beda sih. Mereka itu sebenarnya ada tuannya masing-masing gitu, tergantung suruhan tuannya lagi gitu. Ada yang tuannya nyuruh misalkan khusus buat pesugihan, ada yang ibaratnya buat ibadah, ada gitu, tergantung mereka kemana gitu jalurnya.
Jadi mungkin teman-teman mikir kehidupan mereka di sana apakah sama? Bisa TikTok, mungkin kan ada main tuh Telegram, Instagram, enggak, main chat. Nggak usah dibahas ini chatnya. Gue udah dibahas bahaya. Jadi enggak mereka enggak ada sosial media, enggak ada apa-apa gitu. Mereka itu kayak hanya memfokuskan pada apa yang disuruh tuannya gitu. Mereka punya tujuan nih. Ya udah. Kalau durhaka benar-benar durhaka. Nah itu tuan itu seperti apa ya? Ya, apakah itu tuannya kayak gimana gitu, apa orangnya sangat berwibawa banget Atau atau mungkin cantik, tubuhnya ganteng. gitu agak berisi. Tergantung mintaan kita lagi ya. Misalkan kita emang ingin berbuat jahat, ya you know lah mau lari ke siapa. Oh iya. Iya, Tapi kalau kita misalkan ingin berbuat baik, ya pasti ke siapa. Tergantung niat kita lagi sih. Nah ini kan ada, saya kan dengar ya tau lah mbak rambut panjang. iya. Tapi Oke. bukan yang putihnya nih, Oh, yang mungkin yang merah. Nah itu kan dulu teman saya kan dikejar lah, itu mungkin memang apakah yang mbak rambut panjang itu ngejar atau diem aja kayak yang si putih gitu, cuma ketawa nangis. Mbak Dini versi rednya ya. Nah yang ini versi rednya. Oke, ini pengalaman pribadi lagi sih jatuhnya. Pertama, kalau saya sendiri kan lebih suka tour, kayak adventurean atau cuman buat jalan-jalan doang. Itu pertama kali tour bawa rombongan 6 orang dan itu sendiri-sendiri. Tur pertama itu saya pertama kali bawa rombongan itu ke Bandung, ke Pengalengan. Berangkat masih aman semua, masih lancar, masih bisa hai, masih Iya, bisa tawa lah, masih bisa ngecengin orang. Cengin orang jangan lupa Dari kanan kiri. kanan kiri. Apalagi kan AW Bandung, the best lah. Nggak ada obat Banget. nggak ada obat. Tapi setelah pulang, saya terpisah sama rombongan. Jadi leader saya itu duluan ke depan. Itu saya bagian co-leader, bagian kedua. Itu yang ngawal anak-anak biar nggak jauh dari rombongan. Karena mungkin keadaan fisik kita juga udah lemah, udah terlalu capek 3 hari 2 malam posisi ke Bandung karena benar-benar tour ya, benar-benar tour. Itu benar-benar kaget banget. Kalian tahu jalan yang fenomenal di Sumedang? Iya, Cadas Pangeran. tahu. Dari Pangeran tahu. Itu posisi saya lagi pulang, lagi arah pulang, lagi turun. Setelah tikungan kedua dari Cadas Pangeran itu ada bukit sebelah kiri, kanannya juga. Itu nggak tahu kenapa mata itu kayak diarahin buat lihat spion terus. Setelah lihat spion, karena saya juga pakai HT kontak ke teman-teman, itu udah mungkin lebih dari 5 km jadi nggak ke connect. Kayak bro lo di mana, nggak masuk lagi. Akhirnya saya untuk memberanikan diri lah berhenti ke tepi. Rencana awal buat nyoba, buat santai nungguin lah gitu. Jangan istirahat kan lumayan tuh. Mulihin tenaga lagi. Tapi dengan kondisi jam 1:30 malam berhenti di Cadas Pangeran tepi jalan, menurut saya hal bodoh sih, karena di situ benar-benar gelap dan sepi. Yang saya takutin itu pertama satu, begal. Ya, Iya, jelas. benar, pasti. Akhirnya saya lurus lagi lah, jalan lagi. Setelah ketemu rumah, saya akhirnya nepi. Dari situ kok udah ngerasa aneh, ngeliat spion lagi, ternyata dari atas bukit. Itu kalian tahu posisi kalian gimana kan? Posisi Iya, kalian. tahu. Nah, itu posisi kayang tapi kepalanya ngeliat ke belakang, muter ke bawah. Itu lari dari atas bukit turun ngejar. Kenapa ya saya merinding Andre? Sumpah, Sok. Kita merinding. Itu dia ngejarnya tuh gara-gara kenapa? Apakah merasa terganggu karena kakak sedang istirahat di situ, atau karena dia punya hal lain gitu untuk mengejar itu? Awalnya saya
nggak terlalu tahu sih dia tujuannya apa ngejar saya. Yang pertama saya pikirin itu malah, anjir ini hewan apa sih? Hewan. Iya benar kan, karena kita kan Cadas Pangeran kan masih terkenal dengan hutannya, gitu kan, kayak, sebenarnya hewan. wah kayaknya sih musang atau apa. Rangka gitu. Tapi setelah dilihat-lihat itu wujudnya aneh, dan saya ngebut sekencang-kencangnya dan hampir mau nabrak mobil truk dari lawan arah di tikungan. Nah itu masih ngejar atau enggak ya? Posisi dia masih ngejar, tapi dengan tatapan mata kayak benci. Benci sinis gitu ya? Iya, kayak lo ngapain kesini? Ini wilayah kita. padahal cuman mau istirahat doang, nggak ada ganggu Pelit apa-apa. banget berarti dia. Iya. Astaga. Gak boleh pelit tuh. Nggak suka sama pendatang berarti. Iya, mungkin. Dan setelah saya pulang, saya cari tahu, ngobrol-ngobrol dengan yang lebih di bidangnya. Ternyata itu Mbak Dini versi merah. Dia itu katanya nggak suka dengan para kaum laki-laki. Nah, kenapa kan awalnya? Dan setelah ditelusuri lebih dalam lagi, itu hampir kebanyakan yang pernah ngelihat dan pernah untuk berkomunikasi, mereka itu kayak agak ada tragedi yang kelam, kayak entah pembunuhan, Ya. diperkosa terus dibuang kemana. Kadang juga itu biasanya merah dia semasa hidupnya nganut ilmu hitam. Kayak kekal mungkin. Mungkin bisa jadi. Nah, mungkin ya ini gimana ya? Si putih sama merah ini, ya kita sebenarnya putih merah ya. Nah, Agresifan mana sih? kalau dari segi energi, untuk lebih menampakkan itu si putih. Untuk segi energi doang ya, kayak cuman say hi gitu. Tapi buat yang punten ya, buat ngerusak apa atau buat dia ngeganggu biar kita pergi, bahkan hampir dia bisa melempar barang. Itu energinya kuat banget. Dan itu biasanya kalau si Mbak Dini versi merah itu berdiam di pohon, kayak pohon misalkan pohon mangga, tapi itu buahnya nggak pernah ada. Nah, berarti untuk pada lovers yang punya pohon mangga nggak nunggu-nunggu, tebang aja. Harus diwaspadain. Awas ada ya kan. Dan patut dipertanyakan Ada kenapa nggak nunggu-nunggu? Punya tetangga udah banyak. Udah banyak. Kok punya kita nggak ada? Apa ya? Benar kan? Apakah pupuknya jelek? Ya. Dan sekedar info sih, sebelum saya perjalanan ke sini ya, itu posisi saya pulang ke rumah. Di rumah saya sendirian. Dan posisi rumah saya itu tergolong masuk ke gang dan gelap. Itu jadi ada satu ruangan itu langsung ngadep keluar karena ada kaca. Itu posisi habis azan maghrib, niatnya mau sholat karena udah ambil air wudhu, udah benar-benar mau sholat. Ternyata si Mr. Candy tiba-tiba nongol. Dan itu kayak apa ya, kayak menjadi suatu pertanda gitu, kayak saya tahu hari ini kamu bakal ceritain. Punya feeling Berarti kuat. untuk teman-temannya Mas Haris jangan pernah main ya ke rumah Mas Haris kalau malam-malam. Bukan ya? Bukan info ini rumahnya Kang Aris juga bahaya sebenarnya. Oh, berarti nah, mainnya di pinggirannya jadi di luar rumah. Iya. Kalau buat lokasi itu benar-benar strategis ya. Buat tempat sih strategis, tapi buat di Ini situ yang buat yang mungkin ngelakuin yang macem-macem ya. Ya mohon maaf, Nggak pasti bisa. diganggu. Kayak misalkan saya mau main nih ke rumah Aris, tapi punya niatan jelek. Itu mohon maaf, pernah ada kejadian teman sendiri pengen ada niatan jelek di rumah saya. Itu punten kecelakaan di jalan. Ini Terdiam. real. Langsung terdiam, Bu. Jadi kayak kita sebenarnya sih nggak boleh punya niatan jelek ke seseorang gitu. Misalkan kita benci seseorang, ya udah kita hanya benci karakternya gitu, tapi tidak dengan orangnya gitu. Kita benci sifatnya boleh, tapi tidak dengan orangnya gitu. Itu manusiawi gitu. Tapi kalau kita udah menyangkut pautkan dengan kejahatan, tolonglah jangan. Beda lagi kan. Iya. Ya
Ini. Dan sebenarnya Kang Vicky sendiri itu lebih sering ngalamin ke teleport sih, setahu saya ya. Nah, itu teleportnya gimana ya? Dapatnya bagaimana tuh? Mungkin barangkali jalan-jalan atau kemana gitu. ya. Mau diceritain Ini bisa dari awal atau gimana nih? Gimana silakan. Masalahnya bersangkutan dengan saya gitu, karena ulah saya sih. Iya, berarti ulahnya Mas Arif ini bahaya banget. Ulah saya. Jadi ceritanya itu hari Jumat. Awal pas siang itu kita main-main biasa, kayak tujuan ke rumah dosen sendiri sih. Setelah pulang dari dosen, kita nganterin teman kita yang rumahnya di Kuningan. Setelah di Kuningan, kita sengaja kayak udah feeling kayak, bro, balik lewat jalur Linggarjati yuk, Langon. Dan dari tuan rumah sendiri, orang Kuningan udah mengatakan jangan lewat situ. Mereka bilang takutnya kita kebegal. Iya benar. Tapi saya di situ jujur udah ada niatan mau ngerjain teman saya, si Rizky. Ngerjain dong. Malam-malam ya di jalan. Jadi pas udah melewati Linggarjati itu ada tikungan letter S. Itu biasanya saya sama teman-teman saya rolling malam minggu. Itu lewat situ karena saya sengaja sih mau ngunci metal mereka gitu. Ketika lewat jalan sepi sendirian gimana gitu. Dan saya bilang ke si Rizky, Ki, saya kalau lihat sini biasanya bau melati. Dan selang berapa lama setelah nikung itu bau melatinya, tahu kan bau melati yang biasa dipakai bapak-bapak di tahlilan. Itu langsung kecium. Dan salahnya saya bilang, daerah sini kok sepi sih, nggak ada pemuda sama sekali, apa nggak ada yang nongkrong. Dan si Rizky bilang, iya sepi banget, suram. Oh, berarti ini sebenarnya salah Mas Rizky sih. Sebenarnya salah kita Semua ada, salah semua ada gitu. Dan si Rizky bilang, kayaknya kalau ngajak si Vicky lebih enak. Dia konyol soalnya naik motor. Karena jalan sepi, gelap, dia pasti ugal-ugalan. Ini jangan dicontoh ya buat Instagramers nih. Jangan dicontoh gitu. Setelah itu bilang, kayaknya bagus nih ngajak si Vicky, tapi si Vicky nggak bisa kan. Awalnya bawa nyebut nama itu. Setelah turun dari Plangon itu entah karena kondisi listriknya lagi nggak bagus atau gimana, itu dari penerangan jalan yang apa ya, kasarnya ya lambat, nambah turun yang sering ada kecelakaan yang masuk jurang, tikungan itu nambah kenceng. Dan saya nyetir itu sampai kata, wah ini nggak bener ini. Berarti angker kan jalannya. Ya ada. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, tapi ya nggak juga sih. Gimana kitanya aja ya kan. Dan setelah itu saya malam biasalah ngelakuin hal seperti biasa, mabar dengan Rizky, Vicky biasa mabar. Kita cerita ke Vicky, kita habis kayak gini. Setelah mabar, jelasin. Iya silakan Mas Vicky, dia aja tuh. Nah itu pas mabar diceritain kayak gitu, saya juga merinding sendiri dengarnya. Kayak gimana gitu. Ini anak berdua nih pecicilan banget gitu kan, pecicilan orang gitu masalahnya. Habis itu ya saya tidur kan. Tidur itu juga dari mulai awal tidur udah ada yang ganjel gitu. Biasanya orang tidur kan butuh waktu kan buat cari posisi nyaman. Ini tidur langsung gelap semuanya. Udah gelap, saya nggak bisa buka mata. Nah itu pas buka mata, saya nggak tahu itu di mana ya. Mungkin lagi di tengah hutan posisinya. Mungkin kalau orang-orang yang normal bilang lucid dream kali. Jadi kita bisa ngerasain itu. Itu di tengah gunung. Mungkin karena ulahnya mereka juga kan dari Bro, kaki gunung kan ibaratnya itu kan. Di situ aneh banget, saya bisa ngerasain tanahnya itu benar-benar kerasa banget. Megang daun juga itu benar-benar itu kerasa banget. Dan di situ apa ya, nggak ada bangunan sama sekali. Tapi pas habis saya explore itu saya nemu masjid.
Nah, yang anehnya, yang nunggu masjid itu bukan orang, tapi si Mr. Candy yang dibungkus. Mungkin mau tobat kali. Enggak, mungkin dianya Nah, Bebersih. penunggunya gitu, marbot. Marbot, bahasanya marbot, Mr. Candy. Marbot. dari situ, tapi ini aneh ya, masjidnya saya lihat-lihat ini nggak ada tempat wudhunya. Nggak tahu kenapa itu, mungkin ya saya nggak tahu juga sih kenapa ya. Terus kayak dia ngasih apa ya, ngasih clue atau sinyal gitu, suruh tayamum. Saya lakuin kan, habis itu saya sholat di situ. Kemungkinan sholat malam kalau nggak salah itu, cuma 2 rakaat ya. Sholat isya berarti. Bukan. Sholat isya 4 bro. Sholat juga malam. Berarti malam tahajud ya. Tahajud. Habis itu dia bawa nih kawan-kawannya keluar, nunjukin, nggak tahu pokoknya mukanya serem banget. Saya nggak berani natap langsung ke wajahnya, saya natap ke bawah kan. Itu benar-benar kerasa banget, bangun tidur badan langsung sakit semua, langsung meriang hari itu juga. Mungkin sampai nggak masuk MK kali ya Pak ya, saya nggak masuk MK itu gara-gara kejadian dipindahin ke alam lain. Terus dari situ mungkin ya saya juga bisa ambil sisi positifnya gitu. Meskipun kita udah tersesat gitu, entah di mana kita tersesat, walaupun jalannya udah melenceng jauh, tapi tetap ingat yang namanya sholat. Mungkin dari situ sisi positifnya bisa saya ambil, karena di situ juga saya udah bolong-bolong sholatnya, nggak full gitu. Kita tidak terasa lagi sekarang jam 10 kurang. Sudah lama juga ya kita berbincang-bincang di sini. Lumayan mungkin nih dari Mas Rizky atau Mas Aris Dan Mas dan Vicky, Vicky. Mungkin bisa kesimpulan atau ada apa gitu. kata-kata untuk Kata-kata teman-teman agar menjaga diri atau gimana gitu di jalan. Saya dulu Silakan barangkali ini. Kesimpulannya mungkin yang namanya setan itu nggak ada sebenarnya, karena setan itu sifat jelek kita, diri kita sendiri, dan yang ada itu mungkin yang namanya jin. Memang kita berdampingan hidup. Jadi intinya kita saling respect, saling menghargai satu sama lain gitu, dan mereka juga bakal menghargai kita. Dan ya nggak usah sok-sokan lah gitu, nantangin gitu apa gitu, mentang-mentang ilmu kita wah udah tinggi kan, Tinggian sombong. nantangin Iya kata kocak itu kalau sombong. ya mungkin gitu aja sih. Mungkin dari Kang Aris Iya ada dari Bang tambahan? Aris tambahannya. Oke, mungkin kalau saya ngambil dari kutipan kata-kata dari si Vicky, benar sebenarnya, walaupun kita udah tersesat entah kemana atau kita udah benar-benar ngelakuin maksiat besar, tapi kita mesti ingat sama yang di atas dan jangan ninggalin sholat sih, karena sholat itu tiang agama kita gitu. Khususnya umat muslim gitu. Bagi yang non muslim ya sesuai ajarannya masing-masing gitu. Jadi untuk semuanya tetap istighfar, tetap jalanin apa yang diwajibkan, dan ingat sholat. Intinya untuk pada lovers misalnya ketemu seperti gitu tuh nggak usah takut. Karena kita percaya, percaya boleh, tapi kita lebih percaya kita itu masih ada Tuhan. Iya. Ya kan. Sesuai agamanya saja ibadahnya. Dikuatin dia agamanya. Iya dikuatin tiang agamanya ya kan. Yang agamanya rapuh, bangunannya nggak bakal bertahan lama. Kalau yang agamanya rapuh mungkin yang buat khusus muslim yang jarang sholat mungkin fondasinya itu rubuh ya kan. Rubuh nanti, dia bakal sesat, bener-bener sesat. Dan harus berpikir positif. Iya betul, itu yang paling penting, positif. Positif, jangan negatif ya kan, bahaya. Tapi positifnya jangan positif covid nih. Nah, Itu beda lagi. Ini Kalau positif covid kita nggak bakal kumpul kayak gini. benar. Dari kita diisolasi 2 minggu. Udah gimana lover, jangan lupa memakai masker dimanapun kalian berada. Selalu mencuci tangan. Mencuci tangan, hand sanitizer dan physical distancing 1 meter. Kalau bisa 3 meter nggak masalah sih, yang penting aman. Ya, terima kasih. Terima Untuk kasih. kali ini kepada kakak tingkat, terima kasih sudah datang ke podcast kami. Iya. Saya Farus Rizky Gusti Ramatin dan ini teman saya. Saya Adam. Sebut saja dia bule. Sampai jumpa di pada podcast selanjutnya. Bye. Bye. See you.